Ada sukacita, men. Hari ini kita bersyukur, ya Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk beribadah. Saya buka masker karena jarak kita cukup jauh. Tetapi Bapak Ibu tetap mengenakan masker, ya berjaga-jaga. Ya kita harus sabar ya dengan situasi yang ada. Ya kita terima, ya demi kebaikan kita. Tetapi kita percaya Tuhan akan menolong kita dan masa-masa sukar ini akan berlalu. Amin. Tidak selamanya ya kita akan mengalami situasi sulit. Bahkan kemarin saya membaca ada berita sangat indah sekali, bagus sekali, karena Israel temukan obat untuk COVID ini dan udah uji coba. Jadi bukan vaksin tapi obat. Jadi kalau kena dimakan, kemudian makan obat itu sembuh. Ya kita berdoa ya supaya memang Tuhan memberkati orang-orang yang menemukan obat tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita jangan takut. Kematian sekalipun, jangan takut. Karena kematian sesuatu yang harus kita lewati. Semua yang hidup pasti mati. Ya. Dan manusia ya pasti akan mati yang hidup ini. Tetapi persoalan kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, kemana kita akhirnya. Nah ini yang terpenting sebenarnya. Dan kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang memperoleh kasih karunia Allah. Kita adalah saudara, saya, kita semua pribadi-pribadi yang diselamatkan oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan masa kini berlaku buat kita. Bahkan kehidupan yang akan datang pun ya telah dijanjikan bagi kita, dan itu sesuatu yang pasti, bukan mudah-mudahan. Keselamatan itu sesuatu yang pasti. Ya. Jadi kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, apapun situasi, kondisi yang kita alami tidak mengurangi kita untuk tetap percaya kepada Tuhan, tidak mengurangi ya iman kita, tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah. Karena kita tahu bahwa Dia Tuhan yang menyertai kita. Tema kita hari ini adalah diselamatkan oleh iman. Diselamatkan oleh iman. Ada banyak orang berjuang untuk memperoleh keselamatan. Banyak perbuatan-perbuatan yang dilakukan, perbuatan baik, amal, sedekah, menolong orang lain, ya bahkan menjual harta, membagi-bagikan kepada orang lain. Hanya satu keinginan mereka, supaya nanti kalau mati mereka masuk surga, supaya mereka memperoleh keselamatan. Tetapi apakah dengan perbuatan-perbuatan manusia ini dia bisa masuk surga? Ya, kebenaran firman Tuhan hari ini akan kita renungkan. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang menyombongkan diri dan kemudian berkata, aku selamat karena aku sudah berbuat A, B, C, D, E, dan seterusnya. Aku sudah melakukan sesuatu. Pekerjaan-pekerjaan baik aku lakukan sehingga aku selamat. Jangan ada orang yang memegahkan diri, sebab bukan karena pekerjaan manusia, bukan karena usaha kita kalau kita diselamatkan. Sebab karena kasih karunia, pemberian Allah, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa manusia membutuhkan keselamatan? Bahkan daerah-daerah tertentu, ya pada saat suami istri punya anak, ada yang memberi nama selamat, supaya anaknya selalu selamat. Selamat dari bahaya, dari maut. Bahkan ada doa terkandung di dalamnya supaya nanti masuk surga. Semua orang membutuhkan keselamatan. Mengapa manusia membutuhkannya? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut.
Jika manusia tidak diselamatkan, maka manusia itu binasa kekal. Masuk neraka. Jadi semua orang, siapapun dia membutuhkan keselamatan. Pada dasarnya manusia itu takut mati. Saudara dan saya takut mati. Coba lihat kiri kanan, betulkah? Tanya, betulkah? Ya, kalau merasa betul, ya tunduk kepala saja. Takut mati kan? Maka orang kalau udah sakit berobat kemana-mana supaya jangan mati. Ada ketakutan karena maut masalahnya. Maut itu maut, mengerikan. Ya, tetapi kalau kita mengerti yang hidup ini akan mati, tetapi nanti ada kehidupan yang berikutnya, ini yang terpenting. Nah, kalau tidak diselamatkan, maka dia akan masuk neraka. Setiap orang yang tidak memperoleh atau belum atau tidak mengalami keselamatan daripada Tuhan, pasti dia masuk neraka. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Perhatikan Efesus pasal 2. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Efesus, orang-orang percaya. Ya, diingatkan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Rasul Paulus berbicara kepada umat Tuhan, Efesus, orang percaya. Dulu kamu itu mati karena kamu melakukan pelanggaran-pelanggaran dan dosa. Kamu dulu hidup di dalam dosa. Jadi sekarang kamu tidak ada lagi dalam dosa itu karena kamu memperoleh keselamatan. Tapi dahulu sebelum engkau percaya, ya kamu melakukan pelanggaran. Kamu melakukan dosa. Dan kamu pasti mati. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jadi jelas kelihatan. Orang-orang yang belum memperoleh keselamatan. Hidupnya jauh dari Tuhan. Dia mengikuti jalan dunia, gaya dunia. Ya, kita tahu bagaimana gaya dunia ini. Ya, orang yang dipengaruhi oleh duniawi. Ya, dia tidak mau tahu tentang Tuhan. Dia tidak mau tahu apa itu kebenaran. Pokoknya dia lakukan apa yang dia pikir benar menurut dia. Cara-cara dunia. Menghalalkan segala cara untuk kebahagiaannya. Ya, dikatakan karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Tunduk kepada roh-roh jahat. Ya, orang yang belum diselamatkan, dia hidupnya jauh dari Tuhan, dia mengabdi kepada roh-roh jahat. Ada namanya supaya kaya, ya punya ilmu, belajar kesugihan katanya, untuk sugih kaya. Jadi dia bisa mengikuti roh-roh jahat, tidak apa-apa. Bahkan tumbalnya pun, keluarga sendiri pun kadang-kadang direlakan, asal dia kaya. Ya, mentaati penguasa kerajaan angkasa, yang dimaksud adalah roh-roh kegelapan. Terlalu tunduk kepada roh-roh kegelapan, kuasa gelap, disanjung, ya, dihormati, diperlakukan secara luar biasa istimewa. Tetapi kepada Tuhan, cuek saja, tidak mau tahu tentang Tuhan. Ya, karena hidupnya jauh dari Tuhan, belum memperoleh keselamatan. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Efesus, kamu kan dulu seperti itu. Kira-kira saya berkata kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah percaya Yesus belum? Sudah ya? Sudah diselamatkan, amin? Nah, jadi saya berkata, dulu Bapak Ibu Saudara, waktu belum percaya, Saudara menyembah roh-roh lain. Saudara masih suka dengan perdukunan. Saudara masih punya ilmu-ilmu, suka baca-baca mantra. Itu dulu. Coba lihat kiri kanan dan katakan itu dulu. Tapi bertanya, kalau masih ada yang sekarang bagaimana? Halo? Coba. Ada yang masih pegang ya apa? Kain merah? Kain kuning? Kain hijau? Jangan percaya dengan itu. Tinggalkan. Dulu sih iya. Kalau saya merantau dulu, harus cari ilmu dulu. Kalau dipukul orang, tidak apa-apa. Karena ada magic ya.
Itu dulu. Nah, kira-kira begitu. Dulu kita seperti itu, tapi sekarang tidak. Karena kita sudah diselamatkan. Nah, Rasul Paulus berkata begini. Dia tidak hanya berkata kepada jemaat, tapi dirinya sendiri mengakui. Dikatakan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Rasul Paulus bersama tim pelayannya, dia berkata, kami dulu juga seperti itu. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Sama seperti mereka yang belum bertobat itu mati pasti masuk neraka karena belum bertobat. Kami pun semestinya sama seperti mereka, kata Rasul Paulus. Berarti waktu Rasul Paulus bicara seperti ini, dia yakin betul bahwa dia sudah memperoleh keselamatan itu. Jadi dia bercerita, kalau kami nggak bertobat, kalau kami nggak memperoleh keselamatan, sama nasib kita sama dengan orang-orang yang masuk neraka itu. Kita pun akan masuk neraka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus berkata, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Pada dasarnya, waktu belum bertobat. Nah, Rasul Paulus mengatakan hal ini karena dia sudah bertobat, dia percaya Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat Rasul Paulus menyaksikan tentang keselamatan yang dia peroleh. Tanpa keraguan dia berkata, dulu kami pasti masuk neraka, tapi sekarang tidak. Kami diselamatkan. Nah, bagaimana caranya kita memperoleh keselamatan itu? Sebagaimana Rasul Paulus dengan yakin bahwa dia diselamatkan dan diteguhkan iman daripada jemaat di Efesus supaya tidak ada lagi keraguan di dalam diri mereka bahwa mereka pasti masuk surga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana caranya supaya kita memperoleh keselamatan? Kebenaran firman Tuhan kita baca tadi, diselamatkan oleh iman, bukan hasil usaha kita, itu pemberian Allah, bukan hasil pekerjaan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita diselamatkan oleh iman. Iman kepada siapa? Iman itu percaya. Percaya kepada siapa? Nah, ini yang penting. Oh, saya punya iman. Ya, iman kepada siapa? Siapa yang kita percayai, yang bisa membawa kita masuk surga? Siapa yang saudara percayai, yang bisa membawa saudara masuk surga? Ya, jadi jelas iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus. Percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Ini yang penting. Karena di luar Yesus tidak ada jalan keselamatan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Tidak ada. Kebenaran firman Tuhan katakan, tidak ada nama lain di muka bumi ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus. Percaya kepada Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di ayat 4 berkata begini. Ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi Kristus mati di kayu salib, ya, dikuburkan, kemudian dia hidup. Yesus hidup, kita pun dihidupkan bersama dengan Yesus. Karena Yesus hidup, kita pun akhirnya hidup bersama-sama dengan Yesus. Yaitu kita yang percaya kepada Dia. Yang percaya kepada Yesus. Ya, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Artinya begini, kalau melihat kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, ya gak bisa kita diselamatkan. Gak bisa kita masuk surga. Tetapi karena kasih Allah, kasih karunia Allah, akhirnya kita memiliki iman kepada Yesus. Jadi kalau saudara percaya kepada Yesus, itu bukan karena usaha saudara. Itu karunia Allah, pemberian Allah bagi saudara. Akhirnya kita punya iman.
Maka Yohanes pasal 15 ayat 16 berkata apa? Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi saudara dan saya adalah pilihan Tuhan. Amin. Dari hidup yang gelap, yang kacau balau, yang semestinya akan masuk neraka, dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, dan diselamatkan. Dari sisi kita adalah respon. Jadi ada banyak orang mendengar tentang nama Yesus. Nama Yesus diberitakan bahwa di dalam nama Yesus ada keselamatan. Tetapi ada orang yang mendengar itu responnya negatif. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka menolak Yesus. Ya, mereka tidak mau datang kepada Yesus. Maka orang yang tidak datang kepada Yesus, yang tidak berseru di dalam nama Yesus, jelas tidak mau memperoleh keselamatan. Tapi yang meresponi secara positif, dia akan buka hati dan percaya kepada Yesus, memberi diri dipimpin oleh Roh Tuhan, dan tetap setia mengikuti Yesus sampai garis akhir hidup kita. Amin. Jadi respon kita yang terpenting. Tuhan memberikan kasih karunia. Kira-kira begini, ada orang memberkati saudara, memberi hadiah kepada saudara. Hadiah itu akan menjadi milik saudara kalau saudara meresponi dengan positif. Artinya menerima hadiah itu. Kalau saudara menolak, saudara tidak akan dapat apa-apa. Ada banyak orang yang menolak nama Yesus dan mereka tidak dapat apa-apa. Pasti. Tapi setiap orang yang meresponi dengan positif, menyerahkan diri, dipimpin oleh Roh Tuhan, maka dia memperoleh keselamatan. Di ayat 7 berkata begini, supaya pada masa yang akan datang, dia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi hanya di dalam Kristus Yesus, berkat-berkat di masa yang akan datang kita peroleh daripada Allah hanya ketika kita ada di dalam Yesus Kristus. Bahkan berkat-berkat masa kini akan kita nikmati manakala kita ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Amin. Jangan pernah ragu. Petrus pernah bertanya, guru, kami sudah tinggalkan semuanya. Apa upah kami? Yesus bilang, kau mendapatkannya pada masa kini dan pada masa yang akan datang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, percaya terus kepada Tuhan. Milikilah iman ini. Iman inilah yang menyelamatkan kita. Orang yang tak beriman tak akan mungkin selamat. Orang yang tak beriman tidak akan dapat apa-apa. Orang yang bimbang dan ragu tidak dapat apa-apa. Alkitab berkata, ketika Allah melihat ke bumi, melihat manusia, adakah orang yang beriman? Hanya orang-orang yang beriman, ya, yang menikmati anugerah Allah, berkat Allah, kasih karunia Allah. Dan sesungguhnya iman itu Tuhan berikan kepada kita. Ya. Dari mana timbulnya iman? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Ketika saudara mendengar firman Allah, ketika saudara mendengar tentang nama Yesus, hanya di dalam Dia ada keselamatan. Saudara responi. Saudara percaya. Ya, aku percaya. Karena hanya ada di dalam nama Yesus keselamatan. Maka aku mau percaya sampai garis akhir hidupku. Percaya kepada Yesus. Maka kitalah yang memperoleh kasih karunia Allah itu. Kitalah yang diselamatkan. Apakah ada di antara kita di gereja ini yang masih ragu-ragu? Atau yang ada di rumah? Jika saudara masih ragu-ragu dan bimbang, hari ini dengar firman Allah. Diselamatkan oleh karena iman. Orang yang memiliki imanlah yang diselamatkan. Iman kepada siapa? Jelas iman kepada Yesus. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada. Hanya kepada Yesus, ya, yang berseru di dalam nama Yesus, yang percaya kepada Yesus, yang mengikuti Yesus sampai garis akhir. Orang-orang inilah yang akan diselamatkan. Siapakah dia yang diselamatkan? Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus. Amin. Ya, coba lihat kiri kanan dan katakan, kamu akan diselamatkan.
Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, mengapa berkata akan? Berarti bisa hilang dong. Saya sebut akan, ya, karena kita masih hidup sekarang, belum sekarang keselamatan itu. Tetapi satu janji kepastian. Ya, satu kepastian. Bukan berarti kalau begitu bisa hilang. Tidak. Kenapa? Karena kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ada Roh Allah di dalam diri kita. Nah, ini menjadi pergumulan dalam berteologi saat ini. Ada yang mengajarkan bahwa ya, oke, kita punya iman, tapi harus berbuat baik. Jadi kalau nggak berbuat baik, tidak bisa diselamatkan. Dikatakan begitu. Berarti percaya tapi nggak melakukan sesuatu, nggak berbuat baik, berarti tidak diselamatkan. Kita akan lihat kebenaran itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pemberian Allah. Ya, dikatakan tadi, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Bukan usaha pekerjaanmu, tapi itu pemberian Allah. Di ayat 14 dikatakan, karena kasihnya yang besar, dilimpahkannya kepada kita. Kasihnya yang besar, dilimpahkan, diberikan kepada kita. Ya, kasih Tuhanlah yang membuat kita memperoleh keselamatan itu. Di ayat 5, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi pemberian Allah, nggak bisa kita beli. Dan firman Tuhan katakan kamu sudah ditebus. Ya, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan ya darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Bagaimana kita bisa membayar? Dengan tenaga kita, dengan uang kita nggak bisa. Jadi kalau diberi dengan cuma-cuma itu bukan karena murahan, karena ketidakmampuan kita mengerjakannya. Jadi Tuhan berikan kepada kita hadiah, ya, karunia Allah, kasih karunia Allah, anugerah Allah. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kita bersyukur Bapak Ibu. Saudara dan saya adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Allah. Jadi kita ini bersyukur dalam hidup ini. Amin. Tetapi memang ada tantangan. Iya, betul. Ada tantangan. Apakah karena ada tantangan pergumulan hidup, kemudian kita meragukan kasih Tuhan kepada kita? Jangan. Ya, perlu kita lihat satu sisi bahwa ketika ada pergumulan tantangan yang ada ternyata sebagai alat uji di tangan Tuhan, apakah kita tetap percaya kepadanya? Jadi kalau saudara bergumul hari-hari ini, ada beban, ada kesulitan, ada penderitaan, lihat itu sebagai ujian imanmu. Dan ketika kita menghadapi ya tantangan itu dengan tetap percaya kepada Yesus, maka disitulah kita memiliki iman yang berkualitas. Amin. Jangan hanya karena berkat-berkat melimpah kemudian kita berkata, aku percaya Yesus. Tetapi ketika ada masa sukar, ada sakit penyakit, ada penderitaan, kemudian kita tidak mampu berkata, aku percaya kepada Yesus, berarti iman kita goncang. Padahal itu adalah ujian. Saudara, kita diselamatkan oleh iman. Dan itu pemberian Allah. Ya, kasih karunia Allah, anugerah Allah, rahmat Allah yang besar. Hanya Allah yang bisa memberikan keselamatan kepada kita, kepada saudara dan saya. Tidak ada kekuatan yang lain, kuasa yang lain yang bisa menyelamatkan kita atau memberi keselamatan kepada kita. Hanya Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Ya, bersyukur, terima kasih Tuhan, aku menerima, aku menikmati kasih karunia-Mu. Jadi kalau saudara dan saya ada di bait Allah saat ini, dan Bapak Ibu yang ada di rumah, ya, beribadah kepada Allah yang hidup, ini adalah karunia Allah, hadiah yang terbesar dalam hidup kita. Ya, persoalan-persoalan hidup masa kini kita akan lewati, pasti berlalu. Tetapi kehidupan yang akan datang, yang abadi, itu yang akan menjadi milik kita, diselamatkan oleh karena iman. Dan itu pemberian Allah. Yang ketiga,
Apa artinya? Bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita. Ya, firman Tuhan tadi dengan jelas berkata, jangan ada yang menyombongkan diri, jangan ada yang memegahkan diri, jangan ada yang berkata, oh ini karena saya hebat, ini karena saya pintar, ini karena saya sungguh-sungguh berjuang, hidup kudus, hidup benar, maka saya diselamatkan. Tidak. Tetapi hati-hati dengan pengajaran yang berkata, kalau begitu, ya yang penting percaya Yesus. Kelakuan kita yang macam apapun tidak ada masalah. Nanti dulu, jangan sesat. Ya, bukan berarti ketika kita memiliki iman di dalam Yesus, kemudian kelakuan kita sesuka hati kita. Tidak. Harus ada bukti dari iman itu. Iman tanpa perbuatan, iman yang mati. Hanya omong doang. Oh, saya percaya Yesus. Tapi kehidupan kita kacau. Berarti sebenarnya kita bukan orang beriman. Kita bukan orang yang diselamatkan. Kita hanya ngaku-ngaku saja. Inilah akhirnya yang terjadi dalam Matius pasal 7. Ya, di mana Yesus menolak orang-orang yang berseru di dalam nama Tuhan. Yang membuat mujizat di dalam nama Tuhan. Yang bernubuat di dalam nama Tuhan. Yang mengusir setan di dalam nama Tuhan. Tetapi sebenarnya mereka melakukan hal yang jahat. Dan Tuhan bilang, sorry, aku gak kenal. Tidak boleh masuk. Artinya begini Bapak Ibu. Tidak cukup kita hanya sebatas pengakuan saja sebagai orang percaya. Oh, saya Kristen, mantap. Kita yang penting lahir baru dan itu dibuktikan oleh kehidupan kita. Maka Rasul Paulus tadi katakan, dulu kamu kan hidup di dalam hawa nafsu, kejahatan, penyembah roh-roh kegelapan. Dulu berarti ada perubahan. Setelah orang itu percaya kepada Yesus, dia mengalami perubahan. Jadi bukan perubahan ini yang menyelamatkan, tidak. Perubahan yang terjadi dalam hidup kita adalah reaksi daripada iman kita. Ada bukti daripada iman kita. Karena saudara dan saya sebagai pengikut Kristus, maka habitat kita pun berbeda. Bukan di habitat manusia lama lagi, tapi ada dalam habitat manusia baru. Dibaharui dari hari ke hari. Itulah yang terjadi dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita. Keselamatan tidak akan bisa kita peroleh dengan kekuatan kita, dengan berbuat baik, dengan amal. Ya, bahkan mungkin menjual seluruh harta kita, kita bagi-bagikan supaya kita diselamatkan. Tidak. Keselamatan hanya karena iman di dalam Yesus. Mungkin kita bertanya, kalau begitu, kita tidak perlu melakukan kebaikan untuk keselamatan kita. Iya, untuk keselamatan kita. Jangan saudara melakukan kebaikan untuk keselamatan saudara. Saudara yang percaya kepada Yesus sudah pasti diselamatkan. Sudah pasti. Jangan lakukan, oh saya tiap minggu beribadah supaya saya selamat. Keliru. Saudara selamat karena sudah percaya Yesus. Saudara membantu orang lain, bersedekah supaya saudara selamat. Keliru. Saudara sudah diselamatkan ketika saudara percaya kepada Yesus. Tetapi saudara melakukan hal yang baik, beribadah kepada Allah oleh karena saudara beriman kepada Yesus. Nah makanya kalau ada orang bilang dia sudah beriman, tapi kelakuannya manusia lama semua, berarti dipertanyakan orang ini sebenarnya sudah percaya atau tidak. Tetapi sebagai orang percaya, tentu kita melakukan perbuatan yang baik dan benar. Karena itu perintah Tuhan. Ya, jadi perbuatan baik kita, ya, perbuatan baik itu kita kerjakan oleh karena keselamatan yang sudah kita terima, yang sudah Tuhan berikan kepada kita, atau karena kita sudah percaya. Jadi orang percaya itu hidupnya, ya, mengalami pembaharuan, tidak lagi hidup seperti manusia lama. Amin. Mulai yang tadinya suka marah-marah, oh berubah sekarang. Sudah suka senyum, suka menyapa orang lain. Tadinya sombong, sekarang rendah hati. Ada perubahan. Dari pikirannya kacau, hal-hal yang jahat yang dipikirkan, yang kotor, perkataannya pedes mematikan. Tapi sekarang berubah, lemah lembut, membangun, kata firman Tuhan, kata-kata yang membangun, menasihati. Itu terjadi dalam hidup kita. Amin.
Sedikit aminnya. Amin. Sudah berubah belum? Sudah ya. Kalau belum berubah dipertanyakan. Tetapi perubahan itu terjadi terus menerus. Tiap-tiap hari kita diubahkan oleh Tuhan. Perhatikan di ayat 10 berkata begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Diciptakan di dalam Yesus. Jadi kita yang sudah di dalam Yesus, ya kelakuan kita adalah kelakuan yang baik. Nah itu maksudnya ya. Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan yang benar. Bukan perbuatan yang jahat. Bukan perbuatan yang keliru. Oh dulu kita keliru. Dulu kita jahat. Itu dulu. Karena kita percaya Yesus. Kita diselamatkan. Terbukti dari hidup kita hari lepas hari. Kita lakukan hal yang baik. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik. Bukan untuk keselamatan saudara. Bukan, saudara dan saya sudah diselamatkan oleh iman percaya kita kepada Yesus. Tetapi dalam perjalanan hidup ini kita buktikan iman itu. Dari kehidupan kita hari lepas hari. Bahwa kita melakukan hal yang baik. Dari mana kita tahu tentang satu pohon? Alkitab berkata, dari buahnya. Dari buahnya. Hasilkan buah-buah bertobat. Beri diri dipimpin oleh Roh Kudus. Maka yang kita kerjakan adalah pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Keselamatan kita peroleh melalui iman. Iman percaya kita kepada Yesus. Percayalah. Percayalah kepada Yesus. Jangan ada di antara kita yang ragu-ragu. Dan ketika saudara mendapatkan pengajaran, mungkin pengajaran di luar sana ada yang berkata, oh ada keselamatan di luar Yesus. Banyak jalan menuju Roma. Katakan itu ke Roma. Kita bukan ke Roma, kita ke surga. Siapa yang bisa membawa kita ke surga? Hanya Dia yang dari surga turun ke bumi. Hanya Dia yang bisa naik ke surga karena itu tempat Dia. Jangan pernah mengikuti orang lain yang memimpin saudara. Ya, untuk ke tempat lain sementara tempat itu belum pernah dia ke sana. Ada ajaran-ajaran yang lain mau membawa saudara ke surga, tapi dia sendiri belum pernah ke surga. Hanya satu, Alkitab berkata, hanya Dia, ya, yang turun dari surga, Dia naik ke surga. Yang lain tidak ada. Siapa? Yesus. Jadi Yesuslah yang akan membawa kita ke surga. Jadi percayalah kepadanya. Amin. Percayakan hidup kita, serahkan diri kita kepada Dia. Dan yang kedua, bersyukur karena ini adalah kasih karunia Allah. Pemberian Allah cuma-cuma dilimpahkannya kepada kita. Jadi kita perlu terus bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau melimpahkan kasih karunia kepada kami. Dan yang ketiga, ini harus kita sadari, bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita. Alkitab jelas berkata, supaya jangan ada di antara kita yang memegahkan diri. Jangan ada di antara kita yang menyombongkan diri. Kita ini manusia lemah, terbatas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan saat ini yang menguatkan, meneguhkan iman percaya kita. Jangan ragu-ragu. Orang yang percaya kepada Yesus mati pasti masuk surga. Mati pasti masuk surga. Karena Yesuslah yang membawa kita untuk masuk surga. Dan itu adalah pemberian Allah bagi kita, bukan pekerjaan kita. Namun dalam perjalanan hidup ini perlu terus pembuktian ya bahwa kita benar adalah orang-orang yang diselamatkan dari perbuatan-perbuatan baik kita. Karena memang ya firman Tuhan katakan, ya kita diciptakan untuk itu, untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Bukan untuk keselamatan kita, sekali lagi. Kita sudah diselamatkan. Dan orang-orang yang diselamatkan, orang-orang percaya ini, hidupnya berkenan kepada Allah. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Saya minta kita bangkit berdiri.